Ini masakanku hari ini ya. Ini ikan pedak, cabai hijau, tomat hijau. Ikan pedak ya teman-teman. Teman tahu kan ikan pedak? Tuh. Ikan pedak, cabai hijau, tomat hijau ya. Ini cabai hijaunya nggak kulek karena kan pedes. Karena anakku takut nggak mau. Jadi ini aku pakai cabai gendut teman-teman. Tak kasih tomat hijau. Kalau teman-teman mau diulek silahkan ya. Aku potongin gini aja biar nggak pedes ya teman-teman. Ini kalau teman-teman mau ikan apa, ikan lain ya, misalnya ikan gurame, ikan teri juga boleh ya, terserah ya teman-teman. Kalau ikan pedak suka teman-teman kan nggak ada susah, teman-teman ganti ikan juga nggak apa-apa ya. Aku contoh ikan pedak, cabai hijau, tomat hijau, tak kasih jeruk. Kalau teman-teman ikan pedak itu biar asinnya agak hilang ya, diituin jeruk teman-teman. Ini tadi tak sapu-sapu jeruk. Jadi jeruknya separuh tak masukin ya, separuh tak sapu-sapu supaya hilang asinnya. Terus direndam air panas juga bisa ya teman-teman. Ini tak sapu-sapu tadi jeruknya, terus tak rendam air panas supaya teman-teman apa jenenge asinnya hilang. Kayak gitu. Kalau teman-teman mau diulek cabai hijau apa-apa, teman-teman tinggal ambil diulek ya. Nanti kalau anakku mau diulek tak ulek gitu. Tak ambil tak ulek. Ini tak potong-potong aja dulu. Ini aku pakai cabai gendut ya teman-teman tuh. Lihat ya, tak kasih cabai rawit sedikit, itu ada rawit itu masih sedikit. Rawitnya aku nggak banyak. Jadi aku kasih cabai rawit sedikit sama cabai gendut. Tinggal kalau teman-teman mau ulek diulek aja. Ya, aku nggak campur, nanti takut anakku nggak mau. Kalau dia memang mau diulek, nanti aku ulek aja ya, terserah dia belum bangun. Jadi ini aku masak dulu ya, goreng ikan pedak, cabai hijau ya, tomat hijau gini ya teman-teman. Tuh teman-teman, kalau nggak ada ikannya diganti lain, tahu ya iso. Kalau yang untuk teman-teman vegetarian silahkan tahu apa ini, silahkan ya, tempe juga bisa, penting cabai hijau ya teman-teman. Cabai hijau, tomat hijau. Kalau teman-teman nggak ada cabai gendut nih, aku pakai cabai gendut, kebetulan ada cabai hijau gendut. Kalau teman-teman nggak ada, teman-teman pakai cabai rawit hijau biasa, nggak apa-apa, serah teman-teman ya. Itu aja. Ini aku yang satu bikin sop sehat. Ini sop sehat ya teman-teman. Di sini ada bakso, ada wortel ya, ini ada wortel, ada jagung, tak kasih daging sedikit. Nah, airnya tak banyak, ilah komber tuh ya teman-teman. Tuh ada daging sedikit biar empuk dulu dagingnya. Tuh ada jagung ya teman-teman, lihat kan ada jagungnya, ada bakso, ada 3 biji, ada tomat nih, tomatnya. Jadi ini sop sehat guys, ini kesehatan lah. Kasih lada tadi sedikit. Nah aku kan nggak mau lada, pakai lada. Itu ada jagungnya, jagung, tomat, seledri, yang nggak ada bawang, daun bawang, aku nggak punya daun bawang. Ini sop sehat, tomat ya, masih panasin itu. Tuh lihat kan, kamu beli ya teman, masih panas, kemubul itu, kemubul ya. Nih aku jadi dua masakanku hari ini. Wes ini sop sehat, sop sehat ya teman-teman. Kayak anakku juga tak goreng ke telur, takut dia ikan tidak mau, nanti makan nasi telur sama ini sop sehat tuh. Ada dagingnya sedikit tak potongin tuh ya, tak liatin ke teman-teman. Baksonya 3 biji, potong-potong aja gini tuh, kayak mantep aja. Tomat ya, tomatnya itu dalamnya tak buang aja lah, kalau banyak biji-bijinya aku nggak begitu seneng. Jadi aku ambil yang fresh aja. Aku kalau masak itu ambil yang fresh nih, ininya fresh semua teman. Tadi agak lama wortelnya ini tadi, karena aku masuk ke di kulkas, wortelnya jadi es batu. Jadi aku mau motong kan susah, nunggu dicairin dulu. Karena ada di es batu ya, tak cairi sek
cairi dulu tadi. Ana nunggu es batu lama, jadi agak siang, ini udah 10:30 nih, aku belum sarapan. Gini ya teman-teman, tak cairin dulu. Udah teman-teman tahu kan ini sop sehat sama ikan pedak cabai hijau ini. Ya teman-teman, mantep. Tuh teman-teman ya, ikan pedak cabai hijau karo sop sehat. Ya teman-teman. Kemarin dapat kiriman dari temen ya, teman-teman Instagram ya teman-teman. Ya dia ada pertanyaan gimana teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya ya punya pacar atau punya suami ya teman-teman. Kalau pacar mah kalau dia selingkuh, suka pelakor, suka ini ya, kalau pacar putus nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau teman-teman suami susah ya, kita nasihati, kita ini ya, kita berjuang untuk keluarga kita ya teman-teman. Mungkin ya kita jadi korban ya, asal anak kita, keluarga kita, orang tua kita bahagia ya teman-teman gitu. Karena kan kita sudah berjuang selama ini, mungkin kita sebagai istri sah ya, menemani suami kita dari nol ya, yang bukan apa-apa menjadi apa-apa ya, yang dari nol ya teman-teman. Terus menemani anak kita yang dari lahir, dari bayi, melahirkan ya teman-teman, susah ya, sampai anak kita mungkin sudah kuliah, sudah sekolah, sudah ini. Terus selama ini kita berjuang ya teman-teman ya, kita lanjutkan aja. Jangan karena suami kita punya dosa sedikit sudah kita ampuni aja, biarin ya, yang dosa biarin dosa, yang penting keluarga kita jangan sampai ini. Itulah ya teman-teman, itu sih saranku ya, itu sih pendapatku. Kita istri sah nggak perlu ya teman-teman kita bersaing sama pelakor. Ngapain kita bersaing sama dia, nggak ada gunanya. Dah kita kan ada yang marah dilabrak itu, akhirnya yang menang pelakor. Kita nggak usah teman-teman ya. Kalau kita mencium badai sebelum terbentuk ya teman-teman, kebenaran itu tidak butuh keramaian ya, kayak gitu. Harus mencium badai sebelum terbentuk ya teman-teman. Jadi gitu ya, karena kebenaran itu tidak butuh keramaian teman-teman ya. Menolak kebenaran pasti nanti dia juga ini sendiri kayak gitu ya. Karena kita istri sah, kita berhak atas keluarga kita ya, atas anak-anak kita, atas orang tua kita, atas keluarga kita, atas usaha kita ya teman-teman. Karena kita orang anak-anak istri sah ya teman. Kalau pelakor kan hanya sekejap ya teman-teman ya. Kalau suami yang mengasihi istri itu pasti diberkati banyak ya. Kalau suami yang mengasihi pelakor ya dibuang semua, dibayar semua. Pelakor kan sebentar doang, kalau kamu tidak ada duit ya kamu dibuang kayak gitu ya kan teman-teman. Kalau seorang suami yang mengasihi istri, mengasihi anak-anak itu pasti diberkati ya kan teman-teman. Kalau suami yang mengasihi pelakor ya dikuras banyak, tinggal dia pilih yang mana wis gitu ya. Kita sebagai istri, karena selama ini ya teman-teman mungkin kita sudah susah payah ya, sudah menemani dari nol, sudah mengurus anaknya kita dari susah, orang tuanya segalanya teman-teman. Ngapain kita bersaing sama dia, biarin aja ya teman-teman gitu. Kalau dia senang sama pelakor ya paling dikuras banyak ya. Kalau mengasihi istri, mengasihi anak itu ya teman, anak sah ya teman-teman, istri sah itu pasti diberkati oleh Tuhan ya teman-teman. Karena kebenaran itu pasti nyata ya teman-teman. Kita harus belajar kebenaran ya. Pada zaman sekarang ini banyak orang-orang sesat teman-teman ya. Kita harus belajar kebenaran ya teman-teman, supaya kita nggak disesatkan ya teman-teman. Banyak ajaran-ajaran yang sesat ya teman-teman ya. Kita harus belajar ya, belajar kebenaran supaya kita tidak disesatkan orang ya. Karena zaman sekarang ini ya teman-teman sudah zaman sosial media teman-teman ya, semua mau tampil ya teman-teman. Jadi kita harus hati-hati
dalam sosial media ini begitu teman-teman ya. Kita harus hati-hati, banyak ajaran yang sesat-sesat, yang tidak ya teman-teman. Sekarang nyari duit kan susah kayak gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Memang zaman makin maju, sosial media, teknologi ya teman-teman. Kita harus belajar kebenaran supaya nggak sesat ya teman-teman. Kalau kita belajar kebenaran, kita pasti tahu mana yang baik, mana yang benar gitu ya teman-teman. Kalau yang baik kita lakukan, yang nggak benar sudah kita buang, apa gunanya kayak gitu. Banyak hal-hal sekarang ini yang nggak jelas-jelas gitu ya teman-teman. Jadi itulah teman-teman ya, sebelum badai datang kita sudah harus tahu semuanya ya kan teman-teman. Itulah teman-teman, kalau kebenaran itu pasti nyata, nggak bakal kebenaran itu nggak nyata. Makanya kita harus belajar kebenaran ya. Nah, kalau kita mencium badai itu sebelum terbentuk, jangan badai sudah ada kita baru tabakan ya teman-teman. Siap payung sebelum hujan, istilah peribahasa begitu. Jadi mencium badai sebelum terbentuk ya, karena kebenaran itu tidak membutuhkan keramaian teman-teman ya. Kalau kita menolak kebenaran ya pasti kita nanti melihat hal-hal yang kurang baik ya teman-teman gitu ya teman-teman. Kita harus belajar kebenaran supaya kita tidak disesatkan orang. Banyak penyesat-penyesat di akhir zaman ya teman-teman gitu teman-teman. Belajar kebenaran yang benar ya teman-teman, ibadah yang baik, ibadah yang benar ya teman-teman, supaya teman-teman tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat itu. Kalau gitu kan kita rugi sendirian teman-teman. Apalagi ajaran-ajaran itu menjerumus ke keluarga kita, ke anak-anak kita, menyesatkan semua. Yes ya teman-teman, harus belajar, harus selidiki semua kebenaran ya teman-teman kayak gitu ya. Kita kembali lagi ke sini ya teman-teman. Inilah ikan peda cabai hijau karo sop sehat ya, 2 masakanku hari ini gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah 2 masakan ya, yaitu ikan peda cabai hijau ya karo sop sehat. Ini sehat teman ya teman-teman. Itulah teman-teman ya, kita harus waspada ya. Nah, warning ya teman-teman, kita harus waspada, harus belajar kebenaran yang benar sesuai agama kita ya teman-teman. Kalau kita orang Kristen ya teman-teman, kita belajar sesuai ajaran Tuhan Yesus ya teman-teman, karena Tuhan Yesus itu penyelamat, jalan kebenaran ya teman-teman. Nah, itu kita belajar ajaran yang baik, ajaran yang benar ya, karena banyak ajaran-ajaran sesat di akhir zaman ya teman-teman. Jangan sampai kita sudah susah-susah ibadah, sudah susah-susah, nanti di sononya itu susah tambah susah. Di dunia sudah susah, di sono tambah susah gitu ya teman-teman. Jangan sampai yang kita ajarkan malah membawa kita teman-teman bukan ke surga, malah membawa ke neraka, kan repot kita ya teman-teman. Gitu aja lah, nanti panjang-panjang. Terima kasih ya teman-teman. Inilah ikan peda cabai hijau karo sop sehat ya. Nih gini teman-teman, oke ya. Nih ya, tadi sudah kutunjukin ada bakso, ada tomat kayak gini, sop sehat teman. Wis, ini 2 masakan ini sama nasi panas. Wis, aku mau sarapan dulu. Terima kasih ya teman-teman semuanya, sehat selalu teman-teman. Terima kasih. Yang jauh di sana, thank you very much ya. Ini kalau teman-teman susah nyari ikan peda, teman-teman bisa diganti. Ikan teri ya boleh, ikan gurame ya boleh, ikan asin lain juga nggak apa-apa, sesuai teman-teman nyarinya yang gampang aja. Ya, suka ikan peda itu kan susah nyarinya ya teman-teman. Terima kasih.